Selamat datang di podcast Si John Punya Cerita. Konsumsi kita ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini kapel. Kaifa haluk? Ya sadiki. Ya sodiki. Ya sadiki. Kembali lagi di Si John Punya Cerita dengan Nah, kali ini mungkin kita lebih berisi lah ya. Iya. Lebih berisi lagi. Pembahasannya sangat presisi dan topik yang terkini di antara anak muda. Nah, kan biasanya kan kita sering kalau kita ngumpul di warung kopi atau apa segala macam, kita pasti kayak ada pertanyaan-pertanyaan tentang ketuhanan tuh yang mungkin terbesit di pikiran kita. Betul. Ya, justru karena kita nih kan kurang ilmu. Jadi diskusi di antara kita biasanya di warung kopi tuh ya kawan-kawan sebaya juga kan. Jadi kayak betul. nggak kemana-mana gitu, nggak ketemu jawabannya. Apapun misalnya pertanyaan tentang ketuhanan misalnya apa gitu, nggak ketemu jawabannya karena kita emang belum punya ilmunya. Nah, Bukan nggak ketemu, tapi lebih kayak ngayal-ngayal. Masih ndambang. nggak konkret Nggak ya. konkret. Abu-abu sih jawabannya. Nah, abu-abu. Putih-putih abu-abu. Menyanyi. Ente ngomong warung kopi tapi setelan ente itu pos ronda. Di pos ronda ada warung kopi dah? Ada kopi dah? Ada. Ya udah. Warung kopi, warung. Oke. Saya salah kali ini. Ronda kopi. Ronda kopi. Ronda kopi. Oke, langsung saja. Apa? Jadi sebenarnya di podcast kali ini kita akan banyak bertanya kepada Bang Riki, pada Rip juga, kemungkinan pada Tuta juga. Ini kan banyak pertanyaan. Ente bertanya sama ente juga. Nah, saya bertanya kepada diri sendiri juga karena kan muhasabah diri ya yang paling baik. Itu yang ya. paling penting. Nah kayak gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin semoga bisa mewakili dari kawan-kawan dan hasil dari jawaban yang akan kita dapatkan pada diskusi kita kali ini semoga bisa menambah iman Dan ilmu, wawasan. Itu. tentunya. Karena semakin kita berilmu seharusnya kita semakin beriman. Ya, amin. Amin. Nah, Tapi jangan lupa dulu bahwasanya podcast Si John Punya Cerita nih ingin menyebarkan positif, berusaha untuk lebih baik, ya. dan pastinya jangan lupa di subscribe, Subscribe, guys. tonton, Subscribe ya, guys, dibagi-bagiin, karena insya Allah podcast ini juga sebenarnya nggak bisa juga kita bilang podcast, tapi kita lebih banyak sharing, sama-sama belajar. Sama-sama Sama-sama belajar. belajar. Hashtag sama-sama belajar. Learning by doing. Learning by googling juga. Ya, by googling juga. Semoga ketemunya teman-teman dengan podcast ini dampak dari learning by googling, learning by YouTube-nya kawan-kawan. Ya, Betul dah? betul. Nah, semoga bisa membantu lah hasil-hasil dari diskusi kami ini di sini. Terus ya, apa nih yang pengen Langsung nih? masuk saja. Oke. Karena pilsup kita udah enggak sabar untuk memberikan jawaban. Nah, kalau kita biasa di warung kopi ya Bang ya. Ya. Kita biasa di warung kopi, kita mulai bertanya tentang Tuhan biasa jam 12 malam. Kita udah mulai banyak tuh muncul pertanyaan-pertanyaan yang kayak kenapa gini dan konsepnya itu tentang ketuhanan. Nah, biasanya pertanyaan yang sering muncul tuh biasanya di kumpulan saya juga, kenapa sih Allah itu Tuhan kita ya? Kenapa sih Allah itu menciptakan kita nih manusia? Kenapa? Nah, itu sih yang jadi pertanyaan gitu. Nah, mungkin bisa dijawab tuh, Bang. Oh, saya. Dijawab tuh Bang Riki. Bismillah ya. Mudah-mudahan tidak salah, kita juga ya pasti ada kesalahan juga. Tapi di sini pemahaman ilmu yang pernah saya pelajari lah gitu ya. Jadi kenapa sih Allah menciptakan kita gitu kan? Kenapa? Itu. Jawabannya ada 3. Banyak jawabannya berarti. Jawabannya ada 3. Yang pertama, jawaban sesuai dalil. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kan betul. Ini bukan dikit-dikit ini Ustaz. Enggak. Kita berhak bahkan mempelajari agama itu kewajiban untuk seluruh muslim. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Apa maksud arti dari sini? Allah tidak menciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk menyembah Kepadanya. Itu alasan pertama. Loh, kok disuruh nyembah? Nah, Ya kan? itu. Kok disuruh nyembah? Nah, ini jawaban pertama.
Jawaban kedua secara epistemologisnya, ya, Secara keilmuannya. keilmuan dalam historicalnya, di saat penciptaan manusia, ya, khalifah di bumi ini sudah ada, dan bumi, gunung, lautan, semuanya menolak untuk apa? Untuk menerima amanah dari Allah. Untuk menjadi khalifah di muka bumi. Oh, berarti udah di kayak lelang gitu Bang ya, udah dilelang nih. Mungkin bahasanya kayak Posisi gitu lah nih, ya. gitu ya. Biar Udah mudah. dilelang. Maksudnya sehari-hari Cuman lah. enggak ada yang Dan semua menolak, nggak mau. Tetapi manusia itu mau. Artinya di sini ada sesuatu di bumi ini yang harus kita cari dan pelajari. Mencari apa? Ya itu tadi, dengan menyembah. Jadi sebenarnya menyembah itu jangan dikonotasikan dengan menyembah dalam tanda kutip hanya menyembah dengan sholat 5 waktu. Membantu teman itu juga ibadah loh bos. Iya. Membantu teman, sedekah itu juga salah satu ibadah. Jika Anda memiliki niat untuk membantu. Nah, yang ketiga, khalifah di muka bumi ini sebenarnya dulu sebelum penciptaan manusia sudah ada makhluk dari bangsa jin. Tetapi merusak muka bumi. Artinya di saat itu di kisah Al-Quran itu kan ada itu, yang mana malaikat dengan sekumpulan malaikat itu turun ke bumi untuk membasmi bangsa jin ini. Nah, siapa yang memimpin pasukan perang malaikat di saat itu? Siapa namanya? Ada yang tahu? Gak tahu nih Bang. Azazil. pimpinan jin yang sekarang ya. Pemimpinan malaikat. Pimpinan Bang. Iya, Jadi- waktu yang sekarang. Azazil itu yang mulia. Diambil dari kata izzun. Mulia. Jadi malaikat yang dianggap paling mulia di saat itu. Akan tetapi Azazil merasa manusia ingin diciptakan di muka bumi. Dia protes. Protes sama Allah. Bahasanya kayak gini nih. Aku ini ciptaan dari api, sedangkan engkau pengen menciptakan manusia dari tanah. Lebih mulia aku dibandingkan manusia. Ah, ini bentuk kesombongan yang pertama. Oke. Jadi sebenarnya kalau ditanya, Bang, bentuk kekafiran yang pertama itu apa sih? Sombong. Jadi teman-teman jangan pernah menyombongkan diri. Jangan pernah menyombongkan diri. Merasa dirinya paling baik, merasa dirinya paling berkelas di dunia itu jangan. Karena ini bentuk kesombongan Azazil di saat itu, sehingga Azazil berubah menjadi iblis. Menjadi jin, bangsa jin. Dikutuk oleh Allah hingga dia nanti dijanjikan untuk masuk neraka. Dan semua malaikat itu beritifak kompak bahwasanya di saat penciptaan si Adam, manusia, itu kan ditanya, kenapa harus nyiptakan manusia sedangkan kita tahu akan merusak. Sama aja dengan khalifah yang dulu ya. Artinya malaikat itu juga tahu bahwasanya sifat dasar manusia itu membuat kerusakan. Menimbulkan kerusakan. Ingat, tapi jangan lupa bahwasanya Allah Maha tahu. Di saat menciptakan itu Allah meniupkan roh yang betul-betul itu untuk berpikir. Mungkin itu sih yang bisa dijawab. Intinya kita di dunia ini harus ingat siapa yang menciptakan sehingga kita tahu kenapa kita diciptakan. Pastinya untuk kembali. Itu simpelnya. Oke. Gimana tanggapannya? Itu menjawab sih Bang sebenarnya. Soalnya kan banyak dari kita yang belum mengetahui ilmunya dari ya secara historikalnya aja masih kurang gitu. Untuk hal-hal yang kayak itu yang mungkin karena kesalahan kita pribadi karena kurang explore ya tentang hal itu. Kalau dijawab pengen detail 6 SKS kayaknya. Waduh. Sudah Berapa cukup. jam nih podcast nih? Udah cukup ya. Nggak cukup sih durasi. Nah tadi kan saya juga nangkep tadi Bang ada abang bilang
di ayat Quran diciptakan jin, manusia, malaikat. Itu tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah. Iya. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah, mungkin telah banyak nih kita bahas, mungkin dapat dua sisinya. Pertanyaan saya kayak gini, apa sih untungnya buat manusia ketika beribadah? Itu satu, dan kedua, apa manfaatnya juga bagi Allah gitu ketika kita beribadah? Mungkin itu, Bang. Nah, gimana tuh, Bang? Dalam pandangan Abang. Manfaat manusia beribadah, sebenarnya ibadahnya manusia itu kembali ke diri manusia, kecuali puasa. Oh. Why? Kenapa Bang puasa? Kenapa puasa begitu spesial gitu? Spesial sekali. Karena sesungguhnya puasa itu hanya milik Allah. Oke. Makanya yang batal puasa, hati-hati. Urusannya bukan sama kita. Jadi gini, zikir itu kembalinya ke kita. Yes. Jelas. Sedekah itu manfaatnya untuk kita langsung. Untuk Entah di langsung. dunia, untuk manusianya. Untuk manusianya. Misalnya sedekah atas nama orang tua, ya kan? Iya, iya. Kemudian bacain Al-Fatihah untuk orang tua, walaupun yang sudah hidup ataupun yang sudah nggak ada, itu manfaatnya untuk ke kita, karena itu bagian dari pahala yang kita dapat. Karena mendoakan orang lain itu juga. Akan tetapi puasa cuman milik Allah, khusus puasa Ramadan. Nah, tadi yang ente baca tadi, Kutiba alaikumusiyam Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzi naming naminkum naming qablikum. qablikum. la'allakum Nah, jadi sebenarnya Allah mewajibkan kutiba alaikumusiyam. Alaikumusiyam, Allah mewajibkan kepada kalian wahai manusia itu berpuasa. Seperti diwajibkan di zaman-zaman sebelumnya. Ingat, ini bukan untuk orang Islam saja. Di zaman dulu itu diwajibkan. Siapa yang bilang Yahudi, Nasrani itu agama? Ya, Beda ya, Nasrani dan Kristen itu berbeda. Ini dalam perspektif Islam. Iya. oke. Yahudi, Nasrani itu kaum. Oke. Agamanya tauhid. Oke. Karena Nabi Isa juga berpesan kepada umatnya bahwasanya ingatlah, sembahlah Allah. Aku diutus hanya untuk menyampaikan pesan dari Allah. Begitupun juga Nabi Musa. Di dalam kitab Taurat, kalau dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan Torah. Torah. Itu Taurat. Taurat. Torah itu lebih banyak berbicara tentang hukum-hukum. Oh. Kalau kata orang Nasrani, beda ya orang Nasrani dan Kristen. Tapi sebagian dari Kristen juga bahwasanya pesan dari kekristenan juga cinta, kasih dan damai, kan gitu. Iya, Iya, betul. iya. Dan itu digabung di dalam satu buku yang bernama, satu kitab yang bernama Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim. Oke, jadi digabung semua tiga Ya. kitab yang sebelum. Sekarang saya tanya, pernah baca Quran? Pernah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apakah di dalam Al-Qur'an pernah baca terjemahannya? Udah pernah. Ada tulisan bagaimana Allah Maha Pengasih, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berarti apa artinya? Allah menyayangi. Menyayangi setiap makhluknya. Betul. Dan kita dapat ada anjuran di dalam Al-Qur'an itu untuk mengasihi sesama Manusia. Betul? Betul. Tetapi juga di dalam Al-Qur'an ada tentang hukum-hukum. Pasti ada. Banyak. Banyak. Tentang hukum. Asik ya? Asik. Sih. Artinya ini penyempurna. Ini perspektif dari si John punya cerita ini. Iya, oke. Hanya di John punya cerita yang kita berbicara seperti ini. Ya. Memang agak serius kali ini. Nah, itu karena di dampaknya bagi kita kan yang udah kayak kita kadang tuh suka nggak ngerasa gitu. Kita nih udah jauh dari Tuhan sebenarnya. Karena yang pergaulan sekarang jauh dari Tuhan tuh keren. Nah, makanya saya kembalikan lagi ke persoalan Anda tadi. Apa sih gunanya kita ibadah gitu ya? Nah, itu. Manfaatnya. Apakah untuk Allah atau untuk kita? Ibadah manfaatnya untuk kita juga, tapi kita juga nabung. Ingat, itu nabung. Nabung. Jadi pesan saya, siapapun Anda yang di luar sana yang nonton, mau gimana pun bentuk Anda, entah kita nggak tahu ada yang kekurangan atau segala macam, ingat tetap jaga ibadahnya.
Karena kita nggak tahu di saat ibadah mana yang akan diterima sama Allah. Ya. Iya. Oke. Bisa Gitu. jadi ntar ibadahnya itu yang bisa mengubah perilaku Anda. Bisa jadi, itu betul. Karena dia tadi Menjaga. STMJ kok kata orang. Betul bang. Sholat terus maksiat jalan. Wah. Ya kan? Tapi jangan disahkan juga. Tidak Diaminkan diaminkan dong. juga ya. Jangan. Diaminkan. Gitu. Diaminkan juga. Tapi ingat, mudah-mudahan dari situ akan merubah perilaku sedikit demi sedikit. Ya. Pasti dong. Oke. Nah, Bang, ada juga nih kalau kita berbicara tentang agama-agama lain kan. Kita hidup yang tentunya di Indonesia ya. Apalagi Kalimantan Barat yang juga kekayaan budaya agamanya tuh tinggi sekali gitu. Kental lah ya. Kental sekali terasa. Gitu. Nah, pertanyaannya tuh apakah di dalam agama Islam tuh ada yang dia sering nih ada terjadi perdebatan di antara kami selaku pemuda-pemuda yang ada kalau memang lagi kumpul atau apa segala macam. Karena gini, ketika kita bertoleransi kita udah kayak wah keren, open minded. Nah, open minded atau apa segala macam. Nah, apakah memang benar ada toleransi di dalam Islam dalam beragama gitu? Ada dong. Oke. Jadi untuk ngejawab itu simpelnya gini. Saya akan menjawab dengan pernyataan. Jangan ngajarin ikan untuk berenang. Dalam tuh maknanya itu. Ya. Deep. Kenapa? Gini. Kisah di Islam toleransi itu nggak usah diajarin lagi karena dari Nabi Muhammad juga udah ngajarin kita untuk bertoleransi. Ini serius. Iya. Betapa geramnya sahabat di saat Nabi Muhammad dilempari, mohon maaf, dengan tai unta. Oh, sahabat itu udah memberontak itu. Tapi dengan gaya Nabi Muhammad di saat itu, jangan. Kita nggak tahu nanti dia bisa masuk Islam atau enggak. Itu kisah Yahudi yang lempar. Dan fakta begitu Nabi Muhammad di saat itu pengen pergi ke masjid yang tadinya dilemparin tai unta terus, kemudian nggak ada. Malah Nabi Muhammad bertanya, kemana yang sering lemparin aku dengan tai unta nih? Sakit ya Rasulullah, dijawab oleh salah satu sahabat. Sama Nabi pergi ke rumah si Yahudi tersebut. Si lempar tadi. Ya. Ya. Dan begitu dengan takutnya seorang Yahudi tadi, dengan takutnya kemudian dibuka, siapa engkau? Aku Rasulullah. Si Yahudi tadi nangis. Nangis. Kenapa? Apa jawaban dia? Sahabatku tidak ada yang menjengukku. Sedangkan engkau yang sering aku gunjing, aku lempari dengan kotoran, malah engkau datang kepadaku. Maka di sini, ya Rasulullah, aku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam di depan Rasulullah. Masya Allah. Itu yang pertama. Ini saking jadi ingat dalam dalam Islam kalimat toleransi itu dibahasa Arabkan dengan tasamuh. Tasamuh. Ajarannya ada tasamuh. Tasamu. Toleransi. Oke, sekarang saya pengen nanya dulu kan sering nih banyak yang ngomong bahwasanya dulu Islam pernah menjajah Konstantinopel, menjajah mana tuh? Spanyol. Bukan, menjajah Baitul Maqdis katanya. Baitul Maqdis. Bahasanya menjajah. Betul atau salah? Salah. Salah sih. Saya belum tahu ilmunya ya, cuman gini Bang. Ada perasaan kayak nggak terima dikonotasikan dengan dijajah. Menjajah. Dengan penjajah gitu ya, dengan menjajah. Saya ada rasa nggak terima walaupun belum tahu ya ilmunya bagaimana. Dan juga ya itu dampak dari ya Islam disebut agama perang, apa-apa cara penyebarannya pakai agama perang. Nah, mungkin itu gimana Bang? Jadi gini, sebenarnya bukan menjajah. Tetapi bahasa di dalam bahasa Arab itu futuhat. Futuhat. Apa itu Bang? Futuhat itu kalau pernah buka surat inna fatahna laka fatham mubina. Itu kan membuka dengan menyebarkan keislaman, menyebarkan toleransi. Faktanya di saat futuhat Konstantinopel, pembukaan Konstantinopel, apa yang dilakukan Sultan Muhammad Al-Fatih? Adakah menghardik orang-orang non-muslim?
Enggak. Enggak ada. Nggak ada. Adakah menghardik orang-orang tua? Enggak. Enggak ada. Adakah menghardik anak-anak muda? Enggak. Enggak ada. Adakah menghardik dan menghancurkan gereja? Enggak ada. Ayo kita baca sejarah, betul nggak? Nggak ada. Enggak ada. Malah di saat itu datang ke yang sekarang dikenal dengan Hagia Sophia di Turki. Beliau masuk di situ dan melihat ketakutan umat Kristiani. Apa yang dilakukan beliau? Dikatakan beliau dengan santun, dengan baik. Apa yang dikatakan beliau adalah silahkan beribadah menurut agama kalian. Kami tidak akan mengganggu. Itu real toleransi. Real. Itu real. Itu yang ini ya, Futuhat Konstantinopel ya. Baitul Maqdis juga di saat Umar bin Khattab itu seperti itu. Bahkan Umar bin Khattab pernah sholat di gereja di saat itu. Jangan diartikan ini, oh berarti kita boleh dong bang. Bentar, di saat itu karena tempat yang bersih. Bahkan itu sebenarnya boleh. Kalau memang mendesak ya. Ya keadaannya bang. Keadaannya. Kondisi. Kamu mau sholat pinggir jalan misalnya di Indonesia. Kalau kasus di luar negeri, masjidnya sedikit, wajar. Wajar. Tapi kalau di Indonesia agak Oh, agak kurang ya. surau situ ada, masjid ada, masa lo mau sholat di Ya, sini? ratusan meter tuh pasti ada masjid kalau di Indonesia. Ya kan? Nah, jadi itu. Jadi toleransi dalam Islam, jangan ngajarin kita toleransi. Oke. Kalaupun ada yang nggak bertoleransi, itu oknum Islam yang tidak paham dengan toleransi berislam itu seperti apa. Ya. Oke. Kurang memahami sejarah mungkin bang ya. Kurang lah pokoknya. Kurang. Oke. Ilmunya belum sampai. Cih, Gimana? Lanjut. Ini seru nih ya. seru nih. Ya, gini bang. Bagi saya kan saya juga banyak teman-teman non muslim atau apa segala macam. Dan saya juga banyak menonton perdebatan banyak tokoh agama di Indonesia yang memang mengartikan toleransi itu seperti apa. Nah, di sini muncul kebingungan saya pribadi. Ini gimana sebenarnya toleransi? Apakah toleransi itu bersikap keras terhadap? Ini ada tokoh agama yang bilangnya gini, toleransi sama sekali tidak berurusan dengan agama dia sama sekali. Ada juga yang gini, kalau kita sekedar mengucapkan perayaan atau hari besar dia itu enggak apa-apa. Ada juga yang berposisi enggak boleh sama sekali. Nah, ini kan dalam kehidupan sosial gitu agak masuk akal ketika kita menghargai agama dia dengan kita mengucapkan hari besar dia, kita juga ikut merayakan bersama dia atau apa segala macam tuh kayak gitu. Nah, itu di mana sih, Bang? Lebih tepatnya pertanyaan, di mana batas-batas toleransi dalam Islam? Apakah ada batas toleransi dalam Islam? Kalaupun ada batas toleransi dalam Islam tuh di mana-mana aja batasnya gitu. Gini, ini sebenarnya nggak perlu ada pertanyaan yang harus dijawab sih sebenarnya di sini. Tapi perlu dijawab sedikit gini. Bagi saya, jangan mengatakan ini kan perspektif. Ya. Saya mengikuti fatwa beberapa ulama yang mengucapkan kalimat selamat Natal itu haram. Betul nggak? Ada nggak? Ada ulama. Ada fatwa ulama. itu. Dan fatwa ulama di Mesir itu juga ada. Oke. Ada. Yang mengatakan bahwasanya selamat Natal boleh diucapkan. Ya, berarti fatwa itu tergantung oleh kondisi kontekstual di suatu negara. Oke. Kenapa Mesir boleh dan di sini nggak boleh? Nah, kita membahas tentang mazhab dulu. Mazhab kita di sini Syafi'i. Gitu. Nah, berarti yang saya tangkap batas-batas toleransi yang memang ada dalam Islam itu tergantung norma dari suatu lingkungan. Betul. Nah, berarti- betul. Itu juga yang jadi ini. Tapi apakah saya melarang orang, misalnya misalnya ada saya nih, ente mau ngucapin, ya ente tanya dulu dengan diri ente, boleh atau enggak. Soalnya di dua ini kalau ente mengatakan, ada nih satu dalil, kalau ente mengatakan bahwasanya sudah merasa masuk Islam, ya berarti ente salah. Tapi kalau misalnya ente mengatakan dengan niat untuk toleransi, ya ini kan semua kembali ke niat. Iya. Tapi bagi satu pemahaman selamat Natal
di sebagian pemahaman seseorang, selamat Natal itu berarti meyakini bahwa itu sama dengan hari lahir Nabi Isa. Kalau saya pribadi percaya dengan itu salah satunya. Jadi bukan cocokologi, tapi faktanya kayak gitu kan. Iya. Haul Nabi Isa. Ya kan? Apakah betul Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember, misalnya gitu? Ya kan? Iya. Ini kan pembahasan Islam. Gitu loh. Di pemahaman Islam enggak kan gitu kan? Jangan pula wah habis nonton ini langsung kayak gini. Wah, ini parah nih. Sebentar, kita punya perspektif sejarah yang berbeda. Iya. Gitu loh. Jadi konteksnya yang kita bahas adalah bagaimana kitanya memahami seseorang, memahami konteks ini. Jangan Anda menuntut. Seandainya bertoleransi itu bukan menuntut, saudara. Oke. Iya. Kebanyakan dari kita menuntut ya. Menuntut. Apa sih susahnya ente ngomong, Ja? Gitu. Nggak. Aku, Ja, nggak mau menuntut Anda di saat Jumatnya kita. Ya, Jumatnya kita harusnya kita libur loh. Ya. Iya. Sholat loh, sholat wajib loh Jumat itu. Hari libur dalam Islam justru hari besarnya Jumat, Bang ya. Kenapa kita harus masih kerja? Oke. Malah kita nggak ada menuntut kan? Nggak apa-apa. Berarti justru ketika kita menuntut suatu toleransi, berarti kita juga udah ndak toleransi. Nggak toleransi. Nggak toleransi sebenarnya. Secara ndak langsung. Makanya batasannya sekarang, ya udah ente mau melakukan silahkan. Selama tidak mengganggu dan mengajak saya misalnya gitu. Dan saya pasti memahami. Makanya dialog itu adalah dialog konsep keagamaan. Bukan dialog antar agama. Beda. Oh, itu ada perbedaannya. Ada perbedaan. Oke. Di riset saya di Birmingham itu tentang saya menawarkan ke FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama. Itu adalah dialog konsep agama. Ingat, konsep agama, bukan dialog antar agama. Beda terminologi. Oke. Nah, itu panjang. 10-12 SKS itu nanti. Wah, kita jadi 4 bulan. penguji Bang Riki pula jadi nanti ya. Kayak penguji tesisnya beliau jadi. Ente kayak my supervisor, David Thomas kayak gitu. Oke. Karena supervisor saya itu adalah pastor. Oh, Abang mengambil permasalahan tentang Islam, Iya. itu filsafat Islam, Pakai pendekatan Islam, pakai pendekatan Islam. ditolak Ditolak itu pasti awal. awalnya ditolak. Itu di Birmingham tuh, Bang. Ya, Kenapa ditolak? karena katanya nggak objektif. Oh. Oke. 3 hari saya diam, ibarat kata ya bertafakur. Saya balik lagi nggak saya rubah. Kenapa masih nggak dirubah? Saya tinggal jawab, kalau saya lepaskan pendekatan keislaman saya kafir. Ketawa dia. Best. Oke. Ketika kita orang Islam tidak berpikir secara Islam, ini yang saya tangkap ya. Ketika kita sebagai orang Islam tidak berpikir secara Islam melalui pendekatan keislaman, kita akan kafir. Itu Bang ya, yang saya Ya. tangkap ya. Ya. Kita akan keluar dari Islam ya. Ya, Oke. simple aja. Apakah saya bilang kafir itu tiba-tiba mengkafirkan? Enggak, ini untuk diri pribadi. Iya, betul. Gitu. Kan konsumsi kita aja. Ya. Mantap. Gitu ya. Oke. Iya, itu sebenarnya juga dampak dari Islam identitas. Ya, betul. Islam identitas. Islam is my identity. Iya. Islam is identity. Maka dari itu ya, ketika mulai berpikir ya tentu aja kita harus berpikir sesuai dengan identitas yang kita miliki. Betul. Ketika kita keluar dari identitas itu ya otomatis kita bukan lagi orang yang sesuai dengan identitas kita Ya. tadi. Karena berislam itu bukan hanya secara sholat, bukan hanya secara ibadah, Oke. bukan hanya secara ya berbagi. Berislam itu secara kafah. Kayak kemarin kita bahas, berislam itu juga dengan pemikiran. Oke. Jadi kalau Islamnya cuman ya sholat, sekuler Anda. Iya. Iya. Memisahkan antara itu. Oke, sat. Ah.